Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inci Azir dengan NIM 62 dari kelas 1A Program Studi Tadris Fisika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan berperan sebagai aslab untuk menerangkan materi tema hukum. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang waktunya kita absen dulu ya. Amelia Nur Hanifah, Hadiro. Civa Istingana, Hadiro. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi hukum. Sebentar, di share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang hukum. Di sini ada 5 submateri. Yang pertama, pengertian hukum. Yang kedua, bunyi hukum. Yang ketiga, penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, jenis-jenis rangkaian pada pegas. Dan yang kelima, pembuktian pada hukum. Hukum. Apa sih hukum itu? Hukum merupakan hukum atau ketentuan mengenai gaya dalam bidang ilmu fisika yang terjadi karena sifat elastisitas dari sebuah pir atau pegas. Pada dasarnya, semua benda memiliki sifat elastis meskipun bisa jadi sangat sukar untuk direnggangkan. Menurut Sedojo pada tahun 1999. Namun di antara semua benda yang memiliki sifat elastis ini tetap memiliki perbedaan. Di antaranya seperti ada benda yang apabila diberi gaya tarik akan kembali pada bentuk semula, itu disebut pegas. Namun ada juga benda elastis yang apabila diberi gaya tarik tidak dapat kembali pada bentuk semula, membentuk bentuk baru, itu disebut plastis. Nah, biasanya plastis ini contohnya itu plastisin. Ketika kita tarik, dia bisa merenggang, cuma dia tidak akan bisa kembali ke bentuk semula. Dia akan membuat bentuk baru, yaitu kayak memanjang. Nah, nilai konstanta pada pegas dapat ditentukan menggunakan rumus K sama dengan F per delta L, di mana K sama dengan konstanta dengan satuan Newton per meter. F sama dengan gaya yang bekerja dengan satuan Newton. Delta L merupakan perubahan panjang pegas dengan satuan meter. Adapun rumus untuk mencari energi potensial dengan rumus 1/2 dikali konstanta dikali delta R kuadrat, di mana EP sama dengan energi potensial dengan satuan Joule. Bunyi hukum-hukumnya seperti ini. Jika sebuah pegas ditarik tanpa melebihi batas elastisitasnya, maka pegas tersebut akan mengalami gaya tarik yang berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Berarti mengalami gaya tarik yang berbanding lurus. Gaya tarik itu sama dengan F aksi, F, dan berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Pertambahan panjang itu delta L. Berarti F itu sama dengan delta L itu sama panjangnya. Perubahannya sama. Contoh penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya, contoh penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari yang pertama itu ada kasur pegas, kasur yang ada pernya. Kalian tahu kan kasur yang ada pernya? Nah, itu dia menerapkan hukum. Karena apa? Karena ketika kita meloncati kasur itu kan awalnya kan kayak agak mendelesek gitu kan, joblos. Terus habis itu ketika kalian mantul dan dia akan berbentuk seperti semula lagi kasurnya. Nah, itu penerapan hukum. Yang kedua ada ketapel. Ketika kalian ingin menetapkan batu, ketika kalian tarik, kan dia memanjang. Nah, setelah kalian lepas, dia akan berbentuk seperti semula karetnya. Nah, itu juga termasuk dalam penerapan hukum.
Sifat elastis itu memiliki batas. Jadi ketika kalian ingin menarik sebuah karet yang memiliki konstanta pegasnya itu hanya 10, tapi ketika kalian memberi gayanya kepada karet itu lebih dari 10, maka karet itu bisa jadi putus atau tidak kembali kepada bentuk semula. Jadi maksimal itu gaya yang harus kalian berikan itu berdasarkan dari konstanta dari benda itu. Selanjutnya ada jenis rangkaian pada pegas. Pegas memiliki dua jenis rangkaian, yaitu ada rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri itu kayak gini contohnya. Jadi beban hanya pada satu ini konstanta, nempel pada satu konstanta. Sedangkan pada rangkaian paralel itu kedua pegasnya berhubungan langsung dengan bebannya. Rangkaian seri berfungsi menghasilkan rangkaian pegas dengan konstanta yang lebih kecil. Rangkaian seri memiliki bentuk persamaan gaya, yaitu F sama dengan F1 sama dengan F2. Jadi kalau pada seri itu gayanya dia memiliki kesamaan. Sedangkan pada rangkaian paralel berfungsi menghasilkan pegas dengan konstanta yang lebih besar. Nah, untuk gayanya itu sama dengan F sama dengan F1 plus F2. Nah, sekarang contoh soal. Apabila diketahui sebuah konstanta pegas bernilai 200 Newton per meter dengan panjang pegas mula-mula 2 cm menjadi 4 cm, berapa nilai gaya pada pegas tersebut? Coba dari soal ini, Amel, berapa kira-kira delta L-nya? Mula-mula 2 cm menjadi 4 cm. Dua, Kak. Ya, 2. Kenapa? Karena dari L akhir dikurang L awal. Soal yang kedua, suatu pegas memiliki nilai konstanta senilai 300 Newton per meter dengan gaya pegas 100 Newton, sehingga didapat pertambahan panjang sebesar 2M. Berapakah besar energi potensial pada pegas tersebut? Penyelesaiannya dari contoh soal yang pertama, kan diketahui mula-mula konstanta bernilai 200 Newton per meter dengan delta L, yaitu panjang akhir dikurang panjang awal. 4 cm dikurang 2 cm, sama dengan 2 cm. Jangan lupa untuk dirubah menjadi meter. Nah, yang ditanya itu apa? Gaya. Nah, kan diketahui rumusnya itu kan K sama dengan F per delta L, di mana kalau ditanyakan F berarti sama dengan konstanta dikali delta L. Nah, terus F sama dengan 200 dari nilai konstanta ini, kemudian dikalikan delta L. Delta L tadi 0,02 meter, sama dengan 4 Newton. Sedangkan untuk penyelesaian yang kedua, itu diketahui konstanta sama dengan 300 Newton per meter, di mana delta L sama dengan 2 meter. Jadi kita nggak perlu merubah lagi ya, karena satuannya udah meter. Terus dengan F sama dengan 100 Newton. Berapakah nilai energi potensialnya? Nah, terus dengan rumus energi potensial tadi kan setengah dikali K dikali delta L kuadrat. Berarti Fp sama dengan setengah dikali 300. 300 itu nilai konstantanya dikali dengan 2 pangkat 2, delta L pangkat 2. Jadi sama dengan 600 Joule. Sampai sini paham? Syifa, paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Jadi jangan lupa ya, delta L-nya dirubah ke meter. Nah, berdasarkan dari hasil data percobaan praktikum, diketahui percobaan pertama dengan panjang mula-mula 20 meter dengan massa 10 gram, kemudian diketahui panjang akhir 21 meter dengan gaya 0,1 Newton, delta L-nya sama dengan 1. Untuk percobaan yang kedua, 20 meter panjang mula-mula dengan massa 20 kg. LA atau panjang akhir sama dengan 22 dengan gaya 0,2 Newton dan delta L-nya 2. Untuk percobaan yang ketiga, yaitu panjang mula-mula 20 meter dengan massa 50 kg dan panjang akhir 23 meter dengan gaya 0,5 Newton dan delta L 3.
Berdasarkan tadi kan bunyi hukum Hooke itu sama dengan F sama dengan delta L. Jadi gaya tarik itu berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Coba kita lihat dari data percobaan ini. Semakin besar gaya, maka semakin besar perubahan panjangnya. Apa benar? 0,1 pertama menghasilkan 1, terus 0,2 dia nambah 2, 0,5 Newton, akhirnya penambahan panjangnya 3, terus 1,0 Newton, penambahan panjangnya 10. Berarti semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar juga penambahan panjangnya kan? Berarti dari sini terbukti dari bunyi hukum Hooke itu bahwa F sama dengan berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Nah, grafiknya kita bisa lihat dari sini. Jadi semakin besar gayanya, semakin besar juga tambahan panjangnya atau perubahan panjang dari pegas tersebut. Nah, hari ini kita belajar ini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.